Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Sakali Clarasati dari Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian momentum dan impuls serta memberikan contoh momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Pengertian momentum dan impuls. Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak melanjutkan gerakannya dengan kecepatan konstan. Maka dari itu, rumus dari momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Impuls adalah bertujuan untuk membesarkan, mengurangi, dan merubah arah dari momentum. Untuk menggerakkan suatu benda diperlukan gaya, maka dapat dirumuskan impuls sama dengan gaya dikali dengan delta T atau waktu yang diperlukan. Terdapat hubungan antara momentum dan impuls. Momentum adalah besaran vektor. Bila suatu benda bergerak dengan kecepatan konstan, atau bisa disebut dia memiliki momentum bila dikenai dengan gaya yang merubah nilai dari momentum tersebut, baik membesarkan atau mengurangi atau mengubah arah dari momentum tersebut, disebut dengan impuls. Maka dari itu, impuls dirumuskan sebagai I sama dengan delta P atau P akhir dikurangi dengan P awal. Membahas tentang momentum dan impuls, kita harus mengetahui tentang tumbukan. Tumbukan itu mempunyai hubungan antara momentum dan impuls. Tumbukan adalah bertubruknya dua objek yang memiliki momentum, yaitu massa dan kecepatan. Setelah tumbukan terjadi yang namanya impuls, yaitu perbedaan nilai momentum. Kita dapat menghitung perbedaan momentum awal sebelum tumbukan dan momentum akhir setelah tumbukan. Kita dapat menghitung massanya dan kecepatannya. Biasanya setelah tumbukan tidak ada perbedaan massa, yang berbeda biasanya hanya kecepatannya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi apabila tumbukan, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna, 2. Tumbukan lenting sebagian, dan 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika ada 2 bola, yang satu bergerak ke kiri dan yang satu bergerak ke kanan, dan mereka bertumbukan lenting sempurna, maka keduanya akan berbalik arah seperti ini. Jadi yang ini ke kiri lalu ke kanan, yang ini ke kanan lalu ke kiri. Itu dapat dinyatakan sebagai tumbukan lenting sempurna. Contoh yang kedua, apabila ada 2 bola yang bertumbukan dan hanya satu bola yang berlawanan arah, maka disebut dengan tumbukan lenting sebagian. Jadi yang satu berlawan arah, yang satu tetap pada geraknya seperti ini. Semacam itu. Contoh yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dapat diilustrasikan sebagai seperti ini. Ada 2 bola yang ditumbuhkan, tapi keduanya tidak lenting sama sekali. Jadi yang seperti ini dan kecepatannya adalah 0. Setelah tumbukan kecepatannya adalah 0. Jadi bola A tidak lenting dan bola B tidak lenting, mereka hanya terdiam semacam ini. Mereka bertumbuk dan diam. Itu tidak lenting sama sekali. Contoh penerapan dari momentum dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah mengendarai motor, mengendarai sepeda, mengendarai mobil, mengendarai bis, menendang bola, melempar bola,
Mereka dapat dikatakan mempunyai momentum karena mereka mempunyai massa tertentu dan kecepatan tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa mengendarai motor, mengendarai mobil, melempar bola, menendang bola, mereka memiliki momentum. Dan terakhir adalah contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering kita temui adalah memakai helm. Helm merupakan salah satu alat keselamatan dalam berkendara. Mengapa demikian? Karena helm dapat melindungi kepala kita dan mengurangi rasa sakit saat terjadi benturan. Dalam konsep impuls, gabus dalam helm itu dapat mengurangi kontak benturan terhadap pengendara. Maka dari itu, impuls yang ditimbulkan semakin kecil, maka rasa sakit pun jadi semakin kecil. Begitu pula dengan matras, sarung tinju, itu juga merupakan sama konsepnya dengan helm. Lain hal dengan konsep impuls pada penerapan paku. Paku terbuat dari besi karena agar impulsnya bertambah banyak, impulsnya semakin besar. Mengapa? Karena apabila impulsnya lebih besar, maka paku lebih mudah tertancap pada benda. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.